banyak kemudian kita temukan fenomena di kehidupan ini, kita masih bertahan dengan doktrin-doktrin lama seperti menabunglah agar kemudian ekonomi stabil, diamlah agar kemudian Anda sehat, diamlah dan menunggulah seluruh takdir yang kemudian sudah dihadirkan Tuhan. Saya teringat dengan apa yang kemudian dikatakan oleh mantan presiden kita, yaitu Profesor B.J. Habibie, di mana kemudian beliau mengatakan untuk menstabilkan sepeda bukanlah dengan mendiamkan diri di atas sepeda itu, tetapi menstabilkan sepeda adalah dengan terus mengayuhnya. Prinsip ini bukan saja prinsip yang hanya bermain pada wilayah gaya dan kecepatan, tetapi kemudian prinsip ini memang didasari dengan satu paradigma yang sangat luas sekali. Kalau kemudian kita melihat bagaimana realitas galaksi bermain, yang membuat kemudian planet itu stabil pada daerah orbitnya bukanlah ketika kemudian planet-planet itu diam, tetapi yang membuat planet stabil adalah ketika mereka terus bergerak, maka kemudian impact-nya adalah mereka stabil pada garis edarnya. Begitu pula kemudian kalau kita temukan di ilmu finansial, ada satu paradigma baru, ada satu doktrin baru di ilmu finansial yang membantah doktrin lama. Kalau orang-orang dulu kemudian mengatakan bahwa tabunglah uangmu, lalu kemudian Anda akan menjadi mapan ketika di usia tua. Tetapi sekarang sudah ada satu paradigma baru yang didasari dengan prinsip gerak tadi, yaitu untuk bagaimana keuanganmu stabil bukanlah dengan menabung dan mendiamkan uang itu sendiri, tetapi kemudian dengan menggerakkannya lewat media investasi ataupun gerak usaha. Kalau kemudian kita mendiamkan nilai uang itu sedangkan kurs pertukaran uang selalu naik, maka kita akan ketinggalan dengan nilai-nilai nominal yang masih klasik dulu. Begitu pula kemudian kalau kita temukan di dalam gerakan biologis tubuh, darah yang baik bukanlah darah yang kemudian menetap, tetapi darah yang bersirkulasi. Jadi ada perpindahan daripada darah yang sehat, bagaimana kemudian darah itu menggantikan darah kita yang kotor. Begitupun dalam sistem pencernaan akan terus ada sirkulasi. Jadi kemudian yang mendasari misalnya kayak sistem ekskresi kita, sistem respirasi kita, sistem pencernaan kita adalah semuanya pada gerak tadi. Jadi kalau setelah kemudian kita memahami prinsip ini, jadi stabil itu bukanlah kemudian kita duduk di rumah, stabil itu bukanlah kemudian kita menunggu apa yang diberikan oleh orang lain. Stabil itu bukanlah kemudian kita menetap satu tempat tanpa berpindah, tetapi stabil itu adalah ketika kemudian kita membangun satu gerakan konstan dan akan mendatangkan hasil yang stabil bagi kita. Di dalam Islam pun kita mengenal konsepsi banyak sekali, salah satu diantaranya adalah wirid. Agar bagaimana kemudian kita lebih dekat dengan Tuhan kita, lebih dekat dengan asma Tuhan kita, tidak mampu diucapkan dengan sekali, walaupun Anda punya keyakinan yang dalam, tidak mampu diucapkan sekali. Sebagai cara paling minimalnya ada dilakukan sebanyak 33 kali, semisal di dalam wirid. Proses bagaimana kemudian kita mendalami paling dalam ilmu-ilmu kemarifatan tidak bisa dilakukan sekali, tetapi harus ada kemudian upaya berkali-kali. Pada dasarnya kita adalah musafir, yang kemudian secara petunjuk pula kita adalah musafir. Kita adalah orang yang dianjurkan untuk terus bergerak, untuk bagaimana kemudian terus mempelajari kalam-kalam Tuhan, terus mempelajari tanda-tanda yang dihadirkan di dunia ini. Tetapi kemudian di sini saya ingin membagi dua, bagaimana kemudian upaya menggerakkan diri menuju satu produktivitas itu dibagi. Ada kemudian orang yang secara jasad mereka bergerak berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi
tidak ada perkembangan yang signifikan di dalam taraf pengetahuan mereka, di dalam taraf perkembangan diri mereka, maupun dalam berbagai sisi sosial, finansial, dan sebagainya. Karena kemudian mereka hanya menjalani satu perjalanan yang bermakna artifisial, hanya menangkap perjalanan itu sebatas pada foto, sebatas pada gambar-gambar, sebatas pada hal-hal yang artifisial, kesenangan semata dan sebagainya, tetapi tidak mengambil makna lebih dalam daripada perjalanan itu. Mereka lebih terjebak pada bagaimana kemudian satu perjalanan itu memberi kesan kepada mereka, bukan tentang pesan yang kemudian diambil dan kemudian disimpan lalu dipelajari ulang. Ada juga kemudian orang yang tidak berpindah secara jasad, mereka diam di rumah, tetapi yang sebenarnya mereka sedang bergerak. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan pikiran. Ada proses sirkulasi intelektual yang terjadi di mana kemudian mungkin mereka di rumah lagi sedang mentraining skill mereka. Mungkin mereka di rumah lagi kemudian memperbarui bacaan mereka. Mungkin mereka lagi di rumah lagi murajaah tentang bacaan-bacaan Al-Quran mereka. Jadi pada dasarnya bagaimana memahami manusia sebagai satu entitas yang bergerak, manusia sebagai musafir secara kodrati adalah dengan terus mengoptimalkan gerakan tadi, bukan saja pada gerakan pikiran, tetapi pada gerakan jasad. Gerakan yang optimal adalah ketika kemudian kita menggerakkan dua elemen ini, sehingga kemudian terciptanya satu hasil yang optimal dan reward yang optimal.